Garut Selatan sekitaran tahun 2000. Pertarungan perdana antara Ki Jalu dan Miftah menjadi sebuah teguran kecil buat dukun santet dari tanah Pasundan itu agar jangan bersikap sombong dan merasa dirinya paling hebat. Apalagi dia belum apa-apa sudah meremehkan lawan. Hanya karena Miftah itu masih muda dan hanya berstatus mahasiswa KKN. Ki Jalu lupa kalau di atas langit masih ada langit. Kesombongan yang ditunjukkan oleh pria Parubaya itu malah akhirnya membuatnya harus menderita luka dalam yang cukup serius. Malam itu cahaya rembulan mulai terlihat semakin memudar, namun suara lolongan anjing dan riuhnya suara binatang malam masih terus terdengar bersaut-sautan. Di antara keremangan sinar rembulan yang menaungi sebuah pohon kelapa yang berdiri dengan gagahnya, seorang laki-laki Parubaya berjanggut panjang tampak tertelungkup, tidak berdaya di atas tanah. Laki-laki itu jatuh tersungkur dengan kondisi cukup memilukan, tepat di depan rumahnya yang sangat sederhana. Kondisi laki-laki Parubaya tersebut memang cukup memprihatinkan, dengan rambut aut-autan sebagian bercampur dengan pasir dengan letak yang tidak beraturan. Baju pangsi khas Sunda berwarna serba hitam yang dikenakannya tampak basah dibanjiri oleh keringat yang mengucur dari sekujur tubuhnya. Ketika diperhatikan lebih dekat, terlihat juga ada sebuah noda darah yang sudah mulai mengering di kedua sudut bibirnya yang berwarna hitam akibat terlalu banyak menghisap tembakau yang dilinting daun jagung kering. Sesekali terdengar erangan kesakitan yang begitu lemah dan mengkhawatirkan dari mulutnya. Meski tubuhnya tidak bergerak, hanya nafasnya yang terlihat naik turun meski sedikit lemah, yang menandakan bahwa laki-laki Parubaya itu masih hidup. Sepertinya memang belum waktunya dia dijemput oleh maut. "Bu, Ambu!" Suara laki-laki itu terdengar lirih memanggil-manggil nama seseorang. Sebuah suara yang lemah bahkan nyaris menyerupai bisikan keluar dari bibirnya. Tidak terdengar sautan dari dalam rumah, bahkan pintu rumah sederhana itu pun tidak kunjung terbuka. Laki-laki yang masih terbaring lemah tersebut akhirnya pasrah. Tidak lama kemudian dia pun jatuh pingsan setelah sempat muntah darah. Tidak lama berselang, pintu rumah sederhana itu pun terbuka. Seorang perempuan cantik dan bertubuh singset berusia 30 tahun dengan rambut panjang tergelung langsung berteriak histeris ketika mendapati suaminya dalam kondisi tertelungkup beralaskan tanah. "Bah, Abah!" Pegik perempuan itu yang tidak lain adalah Bu Jamila. Dia terlihat shock melihat kondisi laki-laki itu dan langsung berlari ke arah tubuhnya tertelungkup. "Abah, bangun, Bah! Duh, Abah teh kenapa atuh? Ini wajah sama badan Abah kenapa penuh luka dan berdarah begini?" Lanjutnya seraya memegangi wajah dan tubuh laki-laki di hadapannya dengan perasaan khawatir yang tidak bisa dia sembunyikan dari paras cantiknya. Lalu dia goyang-goyangkan tubuh laki-laki tersebut karena yakin dia masih hidup. Laki-laki Parubaya tersebut melengut sebentar, lalu kembali terbatuk-batuk. Batuknya masih bukan batuk biasa, melainkan batuk berbentuk darah hitam kental yang menandakan kalau luka dalam yang dialaminya bukanlah luka dalam biasa. Bantu Abah masuk ke dalam rumah, Ambu," kata laki-laki itu dengan suara pelan dan lemah, seraya menyusut sisa darah yang barusan menempel di sudut bibirnya. Tanpa menunggu diperintah 2 kali oleh sang suami, perempuan itu pun dengan sigap membantu laki-laki itu menegakkan tubuhnya. Lalu dia bantu memapa laki-laki itu berjalan dengan melingkarkan tangan kanan laki-laki itu di pinggangnya, sementara satu tangannya yang lain memegangi tangan laki-laki tersebut agar memudahkannya untuk berjalan. "Pelan-pelan atuh, Bah, jalannya, takut jatuh,"
kata perempuan itu yang dengan telaten memapa laki-laki itu berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika mereka berdua sudah berada di depan sebuah kursi rotan yang ada di ruang tengah, dengan perlahan perempuan itu menurunkan tubuh lemah suaminya dengan posisi duduk. Lalu dia betulkan posisi duduknya sedemikian rupa agar laki-laki itu bisa duduk dengan nyaman. "Abah haus, Bu. Tolong ambilkan air minum ya." Suara lemah laki-laki itu tiba-tiba terdengar di telinganya. Laki-laki itu berkata seraya mengusap-ngusap tenggorokannya, menandakan dia memang benar-benar sangat kehausan. "Baik Abah, tunggu sebentar ya, biar Ambu segera ambilkan. Abah jangan kemana-mana dulu, nanti jatuh. Duduk saja di sini," jawab perempuan cantik beralis tebal tersebut, sambil langsung tergesa melangkah masuk menuju ke dapur. Raut kekhawatiran tergurat jelas di wajah cantiknya. "Awas maneh bocah ingusan. Aing belum kalah. Aing bersumpah akan membalas maneh. Aing pastikan maneh akan mati di tangan Aing nanti." Ucap laki-laki parubaya tersebut seraya terbatuk-batuk. Tidak lama kemudian perempuan muda tadi muncul dengan tergopoh-gopoh membuat sebuah muk berukuran besar yang dia pegang dengan kedua tangannya karena takut tumpah. Di dalam muk tersebut berisi cairan berwarna merah dengan bau amis menyengat yang membuat siapapun merasa mual saat mengendus baunya. Tapi seperti tidak terpengaruh sedikit pun oleh bau yang berasal dari dalam muk. Laki-laki tersebut langsung mengambilnya dan meminum sampai tandas hingga isi muknya tidak bersisa. Bahkan sisa lelehan berwarna merah kental di sudut bibirnya pun langsung diseka laki-laki itu dengan ujung lidahnya, seperti sedang meminum minuman yang rasanya enak dan sayang untuk dibuang. Ya, laki-laki parubaya itu adalah Ki Jalu. Sementara Ki Jalu benar-benar terkuras energinya dan hampir saja tewas dengan jantung remuk dan dada bolong akibat pukulannya sendiri yang mental berbalik menyerang dirinya. Sebuah pukulan yang awalnya dia tunjukkan untuk menghabisi Miftah, remaja indigo yang dibantu kodam penjaganya yang sakti mandraguna bernama Raden Jayaraga. Kini Ki Jalu menyadari kebodohannya yang terlalu meremehkan lawan. Rupanya Ki Jalu juga lupa untuk memagari tubuhnya dengan pagar gaib, hingga hampir saja dia kehilangan nyawanya sendiri di tangan pemuda yang sedang KKN di desanya itu. Sedangkan perempuan muda yang dari tadi setia merawatnya adalah Bu Jamila, istri keduanya. Ki Jalu memanggil sang istri Ambu, yang dalam bahasa Sunda artinya ibu. Sedangkan Bu Jamila memanggil Ki Jalu dengan sebutan Abah, yang artinya bapak. Mengingat usia Ki Jalu yang terpaut hampir 30 tahun dengan usia Bu Jamila. Dalam air berwarna merah dengan bau amis memualkan yang tadi diminum Ki Jalu adalah darah segar dari ayam cemani yang baru saja disembelih Bu Jamila. Konon darah ayam cemani tersebut sangat berkhasiat untuk membantu mempercepat penyembuhan luka dalam, meski sebenarnya konon sebagai dukun santet terkuat di tanah Pasundan, Ki Jalu jarang sekali kalah dalam pertarungan adu kanuragan melawan para musuh atau lawan-lawannya. Yang ada, malah merekalah yang lebih dulu tewas mengenaskan terkena santet mematikan yang dilancarkan Ki Jalu dari jarak jauh. Tidak jarang pula ada yang jadi gila bahkan dijadikan tumbal jin perewangan Ki Jalu agar makin bertambah kesaktiannya. Namun kali ini Ki Jalu sepertinya sedang apes berkat kebodohannya sendiri yang terlalu meremehkan lawannya, karena berhasil dikalahkan oleh remaja KKN pendatang dari kota Bandung yang bernama Miftah. Ki Jalu ingin segera memulihkan tenaga dalamnya kembali dengan meminum darah dari ayam cemani agar bisa segera balas dendam ke Miftah yang sudah mempermalukannya.
Dia masih tidak terima dikalahkan, karena selama ini Ki Jalu yakin sekali semua jin perewangannya dan juga ilmu kanuraganya belum ada yang bisa menandingi. Jangan panggil aing Ki Jalu. Kalau tidak berhasil membuat Mane mati mengenaskan dengan dada bolong dan jantung hancur bocah ingusan, nanti mayat busuk Mane akan aing buang ke hutan Sancang biar jadi santapan hewan-hewan liar. Tekad Ki Jalu dengan sebuah senyum menyaringnya penuh arti. Ya, Ki Jalu membayangkan nanti setelah kondisinya pulih, dia akan langsung melancarkan aksi balas dendamnya dengan mengirim salah satu santet mematikan miliknya, yaitu santet Raja Kelabang, di mana nanti korbannya akan mati dengan dada bolong dan jantung hancur karena digerogoti ribuan kelabang gaib berukuran raksasa pemakan daging mentah. Tidak main-main, Ki Jalu juga hendak memanggil Gandarua, Raja Genderuwo penghuni hutan Sancang dari Garut Selatan yang sudah lama jadi pengikutnya. Kesaktian Gandarua Wiyasa juga sudah tidak bisa lagi diragukan. Ki Jalu yakin sekali Gandarua Wiyasa juga pasti nanti akan bersemangat sekali menghabisi Miftah yang sudah menghabisi Wewe Gombel kekasihnya. Level kesaktian Gandarua Wiyasa ini jelas berbeda jauh di atas Wewe Gombel sang kekasih. Bahkan dulu dua orang dukun paling sakti di daerah Garut Utara dan Selatan tewas mengenaskan dengan tubuh tercabik-cabik dan kepala pecah akibat diserang oleh Gandarua Wiyasa. Sementara sukma kedua dukun yang jadi musuh Ki Jalu tersebut diambil paksa oleh Gandarua Wiyasa, lalu dijadikan sebagai budak abadi di hutan Sancang, yang memang dikenal luas sebagai hutan yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Garut. Tiba-tiba suara Bu Jamila sang istri membuyarkan lamunan Ki Jalu. Abah sekarang istirahat ya, biar cepet pulih. Ambu mau masak dulu. Kan Abah belum makan. Ini ganti dulu baju pangsinya sama yang baru. Baju pangsi yang Abah pakai sudah basah sama keringat, kata Bu Jamila lembut, seraya mengungsurkan pakaian ganti yang barusan dia ambil dari kamar. Ki Jalu langsung menoleh ke arah Bu Jamila. Senyumnya terkembang. Tidak sia-sia dia selama ini pakai pelet kembang kantil, salah satu pelet yang sangat ampuh untuk menaklukkan seseorang hingga bisa membuat orang itu rela melakukan apa saja padanya, bahkan rela diperbudak tanpa berani protes, mengeluh, apalagi melawan. Karena secara logika mana mungkin seorang perempuan muda yang masih cantik dan bertubuh seksi seperti Bu Jamila mau jadi istrinya dan benar-benar berbakti, manut pada semua perintah yang diberikan Ki Jalu, tanpa pernah membantah apalagi melawan. Sedangkan dulunya Bu Jamila ini adalah salah satu kembang desa di daerah Pangmempek yang jadi rebutan banyak laki-laki kaya dan punya jabatan tinggi. Mereka semua berbondong-bondong datang melamar Bu Jamila agar mau jadi istrinya, hingga diiming-imingi sebuah kemewahan duniawi yang mungkin selama ini belum pernah dirasakan oleh Bu Jamila dalam hidupnya. Namun Bu Jamila di luar dugaan malah menolak pinangan mereka semua, lalu lebih memilih Ki Jalu yang lebih pantas jadi ayahnya. Tolong bantu Abah ke kamar ritual, Ambu. Abah mau istirahat di sana saja, biar istirahatnya tidak terganggu, saut Ki Jalu masih dengan suara yang terdengar lemah. Namun kondisinya sudah jauh lebih baik dibanding tadi berkat darah ayam cemani yang tadi diminumnya. Kembali tanpa harus disuruh dua kali oleh Ki Jalu, Bu Jamila dengan sigap segera membantu sang suami untuk berdiri. Lalu pelan-pelan mereka berdua berjalan menuju kamar ritual Ki Jalu. Sesekali Bu Jamila mengingatkan Ki Jalu agar berjalan lebih pelan, takut nanti jatuh atau tersandung. Dalam hatinya Ki Jalu begitu bahagia karena Bu Jamila adalah istri yang sangat berbakti pada suaminya.
Sementara itu di rumah kedua kepala desa mendiang Pak Jaya yang diperuntukkan khusus untuk ditempati para mahasiswa KKN, Miftah juga rupanya mengalami luka dalam yang sama. Sejak semalam Miftah terkapar di atas kasur dengan kondisi tubuh demam tinggi dan sesekali mengigau akibat sempat kena cakaran wewe gombel. Meski akhirnya luka cakaran tersebut sudah bisa dihilangkan Raden Jayaraga, tapi racunnya masih sempat masuk ke dalam tubuh dan pembuluh darah Miftah. Untung ada Egi yang selalu setia menunggui dan merawatnya. Jadi meski Miftah jauh dari keluarga, ada Egi yang sebagai penggantinya. Dia juga membelikan bubur ayam agar kondisi Miftah cepat pulih. Apalagi pelaksanaan KKN mereka di desa Pamongpek ini masih lama. Ketika Miftah akhirnya membuka mata setelah berjam-jam tidak sadarkan diri, Egi yang khawatir akan keselamatan sahabatnya itu pun mulai ngomel-ngomel. "Kamu sih, gak ada kerjaan banget segala dukun santet diladeni tarung, Mif. Di kampung orang kamu mah malah nyari penyakit, bukannya fokus sama KKN." Omel Egi yang membuat Miftah seketika jadi merasa diomeli emak-emak yang kekurangan uang belanja. Miftah yang sudah lama mengenal Egi tahu betul seperti apa watak asli sahabat baiknya itu. Egi memang suka ngomel-ngomel, tapi dia baik dan sangat perhatian. Hal itu sudah sering dibuktikan Miftah, makanya dia tidak pernah menganggapi serius semua omelan Egi. Ibaratnya masuk lewat kuping kanan, lalu keluar lewat kuping kiri. Tapi kali ini Miftah mau tidak mau harus meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. "Loh, kamu kok sadis banget, Ki, nuduhnya? Kan kamu tahu sendiri si dukun kamret itu yang duluan nyerang aku, bahkan sampai bikin aku mimisan parah." Miftah menjelaskan panjang lebar agar Egi berhenti ngomel-ngomel. Saat ini kepalanya masih terasa berat dan pusing, bekas benturan energi dan pertarungan kemarin dengan Ki Jalu. Egi langsung terdiam, sepertinya membenarkan semua ucapan Miftah. Meski sebenarnya dia juga masih bingung kenapa Ki Jalu tiba-tiba saja menyerang bahkan mau menghabisi sahabatnya itu. Sedangkan mereka berdua sama sekali tidak saling kenal satu sama lain. Ketemunya juga baru sekali ketika di warung Cek Yaya. Tiba-tiba sebuah bisikan terdengar di telinga kanan Miftah. Sebuah suara yang sangat dikenal Miftah dan sudah menemaninya selama 2 tahun. Berpetualang di dunia gaib. Perbanyak membaca zikir den, agar luka dalamnya cepat pulih, karena hanya Allah yang maha memberi pertolongan. Kita sebagai manusia biasa tidak ada artinya tanpa pertolongan dari Allah. Ucap Raden Jayaraga yang tiba-tiba muncul di samping kiri Miftah, lengkap dengan pakaian ala-ala raja zaman dulu. Miftah hanya tersenyum dan menjawab dengan batinnya, "Baik Raden, insya Allah saya akan jalankan nasihatnya. Terima kasih banyak ya. Andai kemarin Raden tidak membantu saya, mungkin sekarang saya hanya tinggal nama doang." Miftah menyampaikan rasa terima kasihnya dengan penuh ketulusan. "Jangan berterima kasih sama saya, dan Miftah berterima kasihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi kita semua dari segala tipu daya iblis dan antek-anteknya," jawab Raden Jayaraga bijak. Lalu sosok Ki Jayaraga pun menghilang. Ya, beliau memang hanya muncul di saat-saat tertentu saja dan tidak terus-terusan mengikuti Miftah. Miftah yang hanya manggut-manggut membenarkan semua ucapan Raden Jayaraga. Miftah sadar betul usianya masih muda dan masih belum punya banyak pengalaman. Jadi dia merasa sangat bersyukur karena Raden Jayaraga mau dengan sabar membimbingnya. Sementara itu Egi yang memang tidak punya kepekaan apalagi indera keenam, merasa heran melihat Miftah yang dari tadi manggut-manggut terus. Pemuda yang suka bersikap konyol itu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal melihat tingkah Miftah yang menurutnya suka bersikap aneh dan tidak biasa. "Kamu kenapa dari tadi manggut-manggut terus sih, Mif? Kamu gak apa-apa kan?"
otak kamu nggak geser kan gara-gara pertarungan kemarin? Ucap Egi dengan memasang wajah serius seraya meraba kening Miftah. Dan ekspresi wajah lugu tanpa dosa milik Egi justru membuat Miftah emosi. Miftah langsung menepis tangan kanan Egi yang meraba keningnya dengan tangan kanannya. Dia tidak suka melihat ekspresi konyol Egi yang menyiratkan seolah-olah dia kini berubah jadi kurang waras akibat pertempuran kemarin dengan Ki Jalu. Ih, apaan sih? Aku nggak apa-apa, Dodol. Enak aja, ini aku masih waras. Tadi aja masih ingat menjalankan sholat subuh. Dasar resek, protes Miftah sambil memasang wajah cemberut. Wajah gantengnya yang khas oriental tampak ditekuk. Namun bukannya minta maaf, Egi malah spontan tergelak, memamerkan giginya yang tersusun rapi, menambah nilai kegantengannya. Suara tawanya terdengar begitu renyah memenuhi kamar yang mereka tempati, menertawakan reaksi Miftah. Miftah yang baru sadar tadi dia dikerjai oleh Egi, akhirnya ikutan ketawa ngakak. Sementara itu di kamar ritualnya, Ki Jalu tampak sedang bersila sambil berkomat kamit membacakan mantra khusus. Rupanya pertarungan hari ini melawan Miftah dan kodam penjaganya yang bernama Ki Jaya Raga membuat Ki Jalu malu setengah mati, karena baru kali ini ada yang bisa mengalahkan Wewe Gombel, salah satu jin sakti berilmu tinggi andalannya. Juga baru kali ini ada yang berhasil selamat dari pukulan maut penghancur jantung dan jurus telapak tangan api miliknya. Perlahan Ki Jalu membuka matanya, seraya mengusap-ngusap dadanya dengan kedua tangan secara bergantian, masih dengan membacakan mantra khusus yang sepertinya adalah mantra untuk penyembuhan luka dalam. Tidak lama kemudian keluar asap dari dalam dada Ki Jalu, sehingga membuatnya sempat terbatuk-batuk kesakitan, lalu kembali memuntahkan darah kental berwarna hitam. Ya, itu adalah akibat pukulan maut penghancur miliknya yang awalnya hendak dilayangkan kepada Miftah, tapi malah berbalik ke dirinya hingga berakibat sangat fatal untuk jantungnya. Untuk beberapa saat terdengar suara geraman dari bibir Ki Jalu yang sungguh membuat bulu kuduk merinding. Jelas itu bukanlah suaranya, tapi berasal dari salah satu suara jin perewangan yang selama ini mendiami tubuhnya lewat ritual tertentu. Ki Jalu menggelepar-gelepar dengan mata membeliak dan mulut megap-megap, seperti seekor ikan yang sekarat karena dilemparkan ke daratan. Disusul suara erangan kesakitan yang begitu menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Kemudian, brak, tubuh Ki Jalu tiba-tiba ambruk dengan posisi terjungkal seperti orang yang sedang sujud dan kepala membentur lantai. Anehnya, meski kepalanya terbentur cukup keras ke lantai, tapi sama sekali tidak mengeluarkan darah, apalagi luka-luka. Bahkan luka lecet pun tidak ada. Akan tetapi tidak lama berselang, muncullah asap pekat berwarna merah menyelubungi seluruh tubuh Ki Jalu, hingga kepalanya sempat mengeluarkan asap, seperti ada bagian tubuh Ki Jalu yang terbakar dari dalam. Bau gosong seperti ada benda terbakar pun memenuhi kamar ritual. Kemudian semua ritual pembuangan sisa racun tenaga dalam itu pun diakhiri dengan sebuah teriakan keras Ki Jalu yang seperti melepaskan sesuatu dari dalam mulutnya. Ajaib, sebelum benda berbentuk gulungan kawat berduri tajam sebesar kepalan tangan orang dewasa pun sontak keluar meloncat begitu saja dari dalam mulut Ki Jalu. Lalu asap pekat berwarna merah tadi spontan menyambarnya, menggulungnya perlahan membentuk sebuah putaran layaknya gasing. Lalu terdengarlah sebuah suara ledakan cukup dahsyat. Ki Jalu pun kembali jatuh tersungkur, kali ini dengan posisi terlentang,
Sesaat setelah suara ledakan tersebut terdengar dan gulungan kawat berduri tadi terlempar jauh, berubah menjadi serpian-serpian kecil sebelum terbakar. Raja Kelabang, datanglah, segera temui Aing. Aing memanggil maneh, ucap Ki Jalu yang perlahan bangun dan memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. Suasana hening dan mencekam tiba-tiba menyeruak di dalam kamar ritual milik Ki Jalu. Disusul kemunculan sosok makhluk besar setinggi pintu yang berwujud kelabang berukuran sangat besar. Makhluk itu berjalan dengan merayap perlahan dengan ratusan kaki yang mempercepat langkahnya. Bentuk kakinya mirip dengan kaki manusia biasa, namun jumlahnya mencapai ratusan hingga akan membuat siapapun yang melihatnya jadi bergidik ngeri karena tubuhnya mengandung racun yang mematikan. Warna tubuhnya yang coklat kekuningan terlihat samar di ruangan yang minim penerangan tersebut. Itulah sosok yang bernama Raja Kelabang, yang merupakan sumber salah satu jenis santet mematikan yang dimiliki oleh Ki Jalu. Dulu Ki Jalu berhasil mengalahkan sosok Raja Kelabang dalam sebuah pertempuran gaib yang berlangsung di hutan Sancang. Sejak saat itulah Raja Kelabang pun mengabdi kepada Ki Jalu dan sering membantu Ki Jalu saat mengirimkan santet kelabang ke para musuh dan lawan-lawan Ki Jalu. "Apa Tuhan memanggil saya?" tanya Raja Kelabang seraya mengatupkan kedua tangannya di atas kepala, pertanda hormat kepada Ki Jalu yang masih duduk lemas dengan mata terpejam. Saat tadi energinya kembali terkuras sehabis membuang semua sisa racun dan juga luka dalam yang dideritanya. Tiba-tiba Ki Jalu membuka matanya dan langsung bersalto. Lalu tahu-tahu sudah berada dalam posisi duduk kayang, tidak menginjak lantai. Tatapan matanya kembali garang dan tersirat jelas haus akan membunuh. Tanda Ki Jalu sudah mulai pulih kembali kekuatannya karena tadi sudah berhasil mengeluarkan sisa luka dalam yang terakhir dari dalam tubuhnya. "Aing sengaja memanggil maneh Raja Kelabang karena ingin maneh menyantet seseorang. Target maneh seorang remaja yang jadi peserta KKN di desa ini, namanya Miftah. Awas, jangan sampai maneh salah sasaran," ancam Ki Jalu dengan mata melotot ke arah sosok Raja Kelabang. "Baik Tuhan, sekarang juga akan saya laksanakan perintah Tuhan," kata sosok Raja Kelabang yang dalam sekali anggukan langsung menghilang dari hadapan Ki Jalu. Ki Jalu tersenyum penuh arti, seperti dia sudah tidak sabar mendengar berita kematian Miftah yang kini jadi musuh bebuyutannya. Tidak lama kemudian Ki Jalu melakukan pemanggilan pada Gandarwa Wiyasa dengan telepati. Dia minta salah satu penghuni hutan Sancang tersebut untuk menemani Raja Kelabang dalam melaksanakan tugasnya. Ki Jalu sudah berencana kalau sampai gagal menghabisi Miftah dengan serangan santet Raja Kelabang, Miftah tidak akan bisa lolos dari serangan mematikan Gandarwa Wiyasa yang memang berdarah dingin. Miftah sendiri kondisinya sudah merasa baikan meski masih sedikit lemas. Setelah habis maghrib ikut sholat berjamaah di musola dekat kantor desa, Miftah putuskan tidak langsung pulang ke tempat dia dan rekan-rekan KKN-nya. Dia bertekad untuk berzikir sampai tengah malam nanti di musola tersebut, sekalian sholat tahajud. Sesuai dengan nasihat Raden Jayaraga, agar dia perbanyak zikir sebagai sarana meminta pertolongan kepada Allah SWT. Sedangkan Egi setelah menunaikan sholat maghrib pamit mau pulang duluan dengan alasan capek dan ngantuk gara-gara tadi malam ikut begadang menemani Miftah yang sempat sakit. Sebenarnya tadi Egi dan Miftah diajak Pak Gopar untuk ikut rapat di balai desa, tapi mereka berdua menolak karena materi rapat malam itu tidak ada hubungannya dengan tugas mereka sebagai mahasiswa KKN. Pak Gopar pun memaklumi
dan memberikan mereka kebebasan untuk memilih mau ikut atau tidak. Semua terserah mereka saja. Singkat cerita, Egy pun sampai di tempat dia dan rekan-rekan kakeknya menginap, di mana dia sekamar dengan Miftah. Udara yang dingin di luar begitu menusuk tulang hingga terbawa sampai ke dalam kamar. Egy putuskan untuk langsung tidur karena memang badannya sudah sangat lelah. Dia sempat selingukan mencari selimutnya dan baru ingat kalau tadi siang selimutnya itu dia cuci dan sekarang belum kering. Pas melihat jaket tebal milik Miftah tergantung, Egy putuskan untuk memakainya. Miftah, jaket aja dijahit bordir pakai nama dia segede gaban gini. Udah kayak orang mau nyalek. Mana tulisan namanya dibordir di bagian depan lagi. Itu anak emang noraknya nggak ada obat. Udah kayak anak TK yang barang-barangnya dikasih nama sama emaknya biar nggak hilang. Sungut Egy seraya memakai jaket milik Miftah tersebut. Sejenak suasana hening karena semua mahasiswa KKN juga sudah pada terlelap. Di luar suara jangkrik makin nyaring terdengar bersaut-sautan. Sesekali Egy tampak menggaruk-garuk kaki dan menepuk pipinya yang tiba-tiba digigit nyamuk menimbulkan rasa gatal yang sungguh mengganggu. Gara-gara dia lupa membeli obat nyamuk elektrik. Tidak lama kemudian terdengar suara dengkuran Egy yang menandakan dia sudah tertidur pulas dan masuk ke alam mimpi. Sayangnya bukan mimpi indah yang dialami Egy, melainkan sebuah mimpi buruk yang belum pernah dialami sebelumnya. Egy merasa ada sebuah benda kecil tapi hidup merayap di bagian kaki, tangan, dan kepalanya. Dan benda kecil itu juga merayap menyelusup masuk ke dalam jaket yang dikenakannya. Makin lama Egy merasakan benda-benda kecil yang merayap itu semakin banyak, seakan memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan ada masuk yang ke dalam telinganya dan menggigit gendang telinganya hingga membuat Egy terpekik kesakitan. Refleks memegangi telinganya, lalu dia pun terbangun. Astagfirullah, kelabang, Egy spontan berteriak histeris saat sadar kini ratusan kelabang tahu-tahu sudah mengerumuni sekujur tubuhnya. Bahkan kini telinganya mulai mengucurkan darah segar dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah telinganya dimasuki lalu digigit oleh hewan berbisa tersebut, Egy langsung loncat dari atas kasur. Niatnya hendak lari keluar kamar untuk menghindari serangan dari para kelabang yang merupakan kelabang gaib tersebut. Tapi langkahnya langsung terhenti saat di depan pintu sudah berdiri sesosok makhluk tinggi, setinggi pintu dan wujudnya seekor kelabang raksasa yang ukurannya puluhan kali kelabang yang kini sedang mengerumuninya. Egy hanya bisa berdiam ketakutan, ditambah ribuan kelabang gaib itu jumlahnya malah makin banyak serta makin beringas. Dan kini mereka bukan hanya merayap di sekujur tubuhnya dari kepala sampai mata kaki, tapi juga mulai menyemut, memenuhi isi kamar yang ditempati Egy dan Miftah. Mulut Egy terasa terkunci, dikalahkan oleh rasa takut luar biasa yang sudah lebih dulu menjajah dirinya. Padahal dia sempat ingat untuk membaca ayat kursi, namun untuk membuka mulut pun dia tidak kuasa. Takut kelabang-kelabang gaib itu juga masuk ke dalam mulutnya. Egy juga harus kembali menahan rasa sakit, karena tubuhnya bukan hanya dirayapi, tapi kini juga digigiti hingga badannya mulai terasa panas dingin. Keringat sebesar biji jagung juga perlahan mulai membasahi tubuh kurusnya. Ya, sosok kelabang raksasa yang kini berdiri memandang Egy dengan tajam dan tatapan penuh nafsu membunuh adalah sosok Raja Kelabang, salah satu jin perewangan Ki Jalu yang memang diperintahkan mengirim santet kelabang untuk Miftah. Tapi sepertinya Raja Kelabang salah sasaran. Dia malah hendak menyantet Egy sahabat Miftah. Gara-gara Egy memakai jaket milik Miftah yang bertuliskan inisial nama Miftah. Jadi kamu yang namanya Miftah yang dimaksud oleh tuanku Ki Jalu,
rupanya masih anak ingusan, kata sosok Raja Kelabang dengan nada suara meremehkan dan mengejek. Wajah Egi pun mendadak pucat seperti mayat. Rasa takut kian dalam menjajah dirinya. Kini dia sadar bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya besar yang sudah pasti mengancam keselamatan nyawanya. Maaf, tapi kamu salah orang. Saya bukan Miftah, saya temannya, Egi. Miftah lagi di... Belum selesai Egi berbicara, tapi sosok Raja Kelabang sudah memotong ucapannya dengan cepat. Jangan bohong kamu bocah. Bilang saja kamu takut menghadapi kematian yang kini sudah di depan matamu, kata sosok Raja Kelabang sambil tertawa. Sosok tubuhnya yang dipenuhi ratusan kaki itu ikut berguncang menggetarkan kamar yang ditemani oleh Egi. Saya nggak bohong. Saya Egi, bukan Miftah. Bantah Egi masih mencoba menjelaskan karena dia berharap itu adalah usaha terakhirnya agar bisa selamat. Jelas sekali dia makin ketakutan hingga tubuhnya makin bergetar hebat dan tanpa sadar Egi pun kencing di celana. Dasar bocah ingusan tukang bohong. Jaket yang kamu pakai saja bertuliskan namamu. Berani-beraninya bocah ingusan seperti kamu mau membodohiku, si Raja Kelabang. Bentak sosok Raja Kelabang penuh amarah. Egi yang memang tidak merasa kembali hendak membuka mulutnya untuk bicara. Tapi tiba-tiba 5 ekor kelabang gaib sekaligus tahu-tahu sudah merayap masuk ke dalam rongga mulutnya, membuat Egi hanya bisa terpekik kesakitan, tapi kali ini tanpa suara. Air matanya mulai turun membanjiri kedua pipinya, air mata yang menetes karena rasa takut sekaligus menahan rasa sakit yang tidak bisa dia gambarkan. Akibat dahsyatnya gigitan kelabang-kelabang gaib tersebut yang merayap di sekujur tubuhnya, Egi pun mulai tidak bisa menahan keseimbangan tubuhnya. Kondisinya sudah semakin lemah akibat banyaknya racun yang sudah masuk ke dalam tubuh dan juga pembuluh darahnya. Tidak lama kemudian Egi pun ambruk. Tubuh kurusnya yang mulai membiru akibat sengatan ribuan kelabang itu pun akhirnya jatuh ke lantai. Ya, betapa malang nasib Egi. Dia langsung tewas di tempat dengan mata melotot dan kepala pecah karena terbentur lantai kamar. Darah pun perlahan mengalir dari hidung, telinga, mata, dan tentu saja kepalanya yang terbentur. Sosok Raja Kelabang melihat Egi yang kini tewas langsung tertawa puas. Tapi tawanya langsung terhenti seketika ketika tiba-tiba sebuah cakaran dari tangan berbulu hitam lebat tahu-tahu merobek punggungnya. Sosok Raja Kelabang meringis kesakitan karena kini punggungnya terluka, mengucurkan darah kental berwarna hitam. Lalu dia refleks membalikkan tubuhnya ke arah di belakangnya dengan tatapan sangat marah. Tapi sosok itu sudah lebih dulu memakinya dengan suara geraman yang menggigitkan bulu kuduk. Dasar kelabang bodoh, kamu itu salah orang tolol. Anak ingusan ini bukan Miftah yang dimaksud Tuan kita Ki Jalu. Bentak sosok tinggi besar berbentuk monyet raksasa dengan bulu lebat berwarna hitam yang menutupi sekujur tubuhnya. Kedua matanya merah menyala dengan gigi-gigi besar dan runcing yang sanggup merobek daging hanya dalam satu kali gigitan saja. Sosok itu bicara kembali terus menggeram, menandakan dia sangat murka akan kebodohan sosok Raja Kelabang. Ya, dia adalah Gandarwa Wiyasa, sosok Raja Gendruwo penguasa hutan Sancang Garut, yang memang sengaja dipanggil Ki Jalu untuk membantu Raja Kelabang menghabisi Miftah. Gandarwa Wiyasa langsung menyusul sosok Raja Kelabang setelah tahu jin perewangan yang punya ratusan kaki itu sudah salah sasaran dalam menyantet. Namun bukannya mengakui kesalahannya, sosok Raja Kelabang malah balik memaki Gandarwa Wiyasa. Ya, namanya saja jin kafir,
pasti sifat utamanya itu sombong dan tidak mau kalah. Dasar monyet hitam, kalau ngomong seenaknya, jangan mentang-mentang kamu jadi salah satu penguasa hutan Sanjang, bisa seenaknya menuduh. Aku akan adukan kamu ke tuanku Ki Jalu, karena tadi dengan sengaja menyerangku dari belakang hingga melukai punggungku. Sungut sosok Raja Kelabang dengan posisi siap-siap mau menyerang. Namun ancaman sosok Raja Kelabang sama sekali tidak membuat Gandarwa Wiyasa gentar. Dia malah balas mengecek sosok Raja Kelabang. Aku tidak takut. Silakan saja kau adukan ke tuanku Ki Jalu. Aku yakin kaulah yang akan dihabisi tuanku Ki Jalu karena sudah salah mengirim santet. Kini musuh kita malah masih hidup, asik bersikir di musola sana, sahut Gandarwa Wiyasa dengan jumawa. Akan tetapi lagi-lagi sosok Raja Kelabang memang keras kepala dan tidak mau mendengar pendapat orang lain, apalagi nasihat. Dia terlanjur merasa hebat dengan kesaktian yang dimilikinya, hingga merasa dirinya rendah bila harus mendengar pendapat orang lain. Sosok Raja Kelabang sama halnya dengan sebagian kaum jin kafir yang berelemen utama api. Memang lebih mengedepankan emosi daripada logika. Dasar monyet besar otak kosong. Harusnya kau itu berterima kasih karena aku sudah menghabisi bocah ingusan yang sudah membunuh Wewe Gombel kekasihmu. Dasar makhluk rendah, tidak tahu terima kasih. Tanda sosok Raja Kelabang sambil menatap Gandarwa Wiyasa dengan tatapan menusuk. Mendengar nama kekasihnya disebut sosok Raja Kelabang, raut wajah Gandarwa Wiyasa langsung berubah drastis. Wajahnya yang tadi terlihat begitu sangar, perlahan berubah muram, karena dia memang masih belum bisa melupakan, apalagi merelakan kematian Wewe Gombel kekasihnya. Namun dia tidak bicara sepatah kata pun. Sepertinya Gandarwa Wiyasa sedang berdamai dengan pikirannya. Sampai detik ini dia masih merasa sedih dan kehilangan atas kepergian sang kekasih. Makanya bertekad bulat untuk balas dendam pada manusia yang sudah menghabisi Wewe Gombel. Untuk beberapa saat suasana hening. Kedua jin perewangan berilmu tinggi anak buah Ki Jalu itu pun sama-sama terdiam. Sampai akhirnya sebuah teriakan histeris dari kejauhan mengagetkan kedua sosok jin perewangan Ki Jalu tersebut. Eki! Suara teriakan memanggil nama Eki itu kian lantang terdengar, disusul kemunculan seorang remaja tampan ala oriental yang masih mengenakan kain sarung dan sendal jepit. Terlihat berlari menuju kamar yang ditempati Eki. Ya, itu adalah Miftah yang lari sekencang-kencangnya dari arah musola menuju sosok Raja Kelabang dan Gandarwa Wiyasa. Jadi rupanya sekitar 1 jam sebelum tewasnya Eki, Miftah sempat merasakan firasat tidak enak ketika sedang berzikir di musola. Tiba-tiba saja Miftah seperti mendengar teriakan minta tolong dari Eki. Meski suaranya hanya seperti bisikan halus yang diterbangkan angin. Khawatir akan keselamatan sang sahabat, Miftah buru-buru hendak beranjak. Namun badannya seolah seperti ada yang memaku di tempatnya, membuatnya hanya bisa diam seperti patung. Bahkan untuk menggerakkan mulut pun tidak bisa. Hanya matanya saja yang masih bisa bergerak memandang sekitar. Sekilas Miftah melihat di luar musola ada sosok mirip Ki Jalu sedang tersenyum sinis kepadanya. Miftah mencoba terus melafalkan zikir dalam hatinya untuk melawan. Tapi sebuah pukulan jarak jauh tiba-tiba saja menghantam dadanya dengan telak, hingga Miftah merasakan rasa sakit yang teramat sangat di bagian dadanya itu. Belum sempat Miftah menguasai diri, kembali sebuah pukulan dahsyat tadi menghantam dadanya lagi. Akibatnya cukup fatal buat Miftah. Sebuah cairan kental berwarna merah pun dimuntahkan Miftah, tanda dia mengalami luka dalam.
Sementara luka dalam sebelumnya saja masih belum sepenuhnya pulih. Miftah dengan sisa-sisa kekuatannya mencoba memanggil nama Raden Jayaraga lewat bahasa telepati. Namun belum sempat dia lakukan, lagi-lagi pukulan jarak jauh bertubi-tubi menyerangnya hingga membuat Miftah hampir kehilangan kesadaran. Dia juga belum sempat melakukan pemagaran pada dirinya, yang tentu saja hal itu bisa berakibat fatal buat keselamatan Miftah sendiri. Sosok yang mirip Ki Jalu itu masih berdiri dengan jumawa di luar musola. Sepertinya itu memang Ki Jalu, namun memakai raga halusnya lewat ajian meraga sukma. Miftah tadinya ingin juga melakukan hal yang sama, setidaknya agar ia bisa mengimbangi kekuatan Ki Jalu. Tapi terlambat, tubuh kasarnya sudah terlanjur dipaku Ki Jalu dari jarak jauh dengan memakai ajian paku bumi penyatu tanah yang membuat orang yang terkena ajian ini hanya akan diam tidak bergerak seperti patung. Akhirnya, aing bisa juga melihat Mane jadi seperti patung tolol bocah ingusan. Ayo, mana si Jayaraga Kodam yang Mane bangga-banggakan itu? Kenapa tidak muncul? Apa Mane yang tidak bisa memanggil dia gara-gara ajian paku bumi penyatu tanah milik aing? Tubuh halus Ki Jalu tersenyum mengejek, lalu tertawa terbahak-bahak. Tidak mau membuang-buang waktu, Ki Jalu langsung hendak menyerang Miftah lagi dengan menarik paksa tubuh Miftah dari luar musola agar Miftah keluar dari sana. Dia ingin melumpuhkan Miftah dengan mencoba mengambil sukmanya, tapi Ki Jalu memang tidak tahan berlama-lama berada di sekitar musola, membuat sekujur tubuhnya kepanasan. Ya, mana ada orang yang sudah bersekutu dengan iblis tahan berada di dekat rumah ibadah. Akhirnya, keinginan aing buat mengambil sukma Maneh dan menjadikan Maneh sebagai budak seumur hidup di hutan Sancang jadi kenyataan, Jang. Salah sendiri berani-beraninya melawan aing Ki Jalu, si Raja Santet. Kembali Ki Jalu tertawa terbahak-bahak. Seraya tangan kirinya sudah berada di atas kepala Miftah, hendak mengambil paksa sukmanya dari sana. Namun di saat yang genting itu, tiba-tiba, sat, sebuah kujang emas tahu-tahu keluar dari dalam dada Miftah, lalu terbang menukik dengan cepat ke atas, melayang ke arah tangan kiri Ki Jalu. Ki Jalu berteriak kesakitan saat bagian runcing kijang emas tersebut dengan cepat memotong tangan kirinya hingga terpisah dengan lengannya. Ah, sialan, aduh, sakit. Bagi Ki Jalu yang refleks jadi menarik lengan kirinya dari atas kepala Miftah. Sedangkan jari-jari tangan kirinya yang terpotong dan masih mengucurkan darah segar itu langsung jatuh ke tanah. Sementara kujang emas itu pun kembali melayang mendekati tubuh Miftah, lalu berubah wujud menjadi sosok kakek-kakek petapa, yaitu Ki Sura. Ya, Ki Sura yang waktu pertarungan perdana Ki Jalu dan Miftah sempat dijadikan senjata oleh Ki Jalu untuk membunuh Miftah, namun digagalkan oleh Raden Jayaraga. Jangan takabur, Jalu. Apa kau lupa kalau aku sekarang sudah menjadi penjaga anak muda ini atas perintah junjunganku Raden Jayaraga? Ucap Ki Sura dengan suara tenang, namun nada bicaranya begitu mengancam. Ki Jalu mendengus kesal, kemudian dia meludah ke tanah. Kurang ajar, rupanya kali ini kau ingin benar-benar mati di tanganku, Sura. Bentak Ki Jalu yang merasa berada di atas angin karena dulu pernah berhasil melumpuhkan Ki Sura, hingga Ki Sura pun terpaksa mau jadi salah satu senjata sakti andalan Ki Jalu untuk melawan para musuhnya. Aku tidak takut mati, Jalu. Anak muda ini sudah mengajarkan banyak hal padaku. Dia juga anak yang soleh, rajin berzikir pada Tuhannya. Tanpa bantuan dariku atau Raden Jayaraga pun, anak muda ini sebenarnya bisa mengalahkanmu dengan mudah. Tentu saja kalau kau tidak memakai cara yang curang.
Saut Ki Sura dengan kata-kata yang sungguh meremehkan Ki Jalu, sekaligus menyindir Ki Jalu yang tadi tiba-tiba saja menyerang Miftah. Tidak terima dirinya diremehkan, Ki Jalu jadi murka, hingga melupakan rasa sakit yang dia rasakan akibat tangan kirinya yang tertebas kujang emas. "Mampus kau Sura, kali ini Aing tidak akan membiarkan kau hidup," kata Ki Jalu yang tanpa ampun melancarkan pukulan dan tendangan ke arah Ki Sura yang tidak siap. Meski kini Ki Jalu hanya bisa menyerang dengan satu tangan, tapi kedua kakinya sangat lincah mengeluarkan jurus-jurus silat khas Sunda miliknya yang dipadukan dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Untunglah Ki Sura yang sudah hafal dengan sifat licik Ki Jalu sudah lebih dulu mengantisipasi segala kemungkinan. Dengan secepat kilat, Ki Sura menghancurkan ajian paku bumi penyatu tanah yang dari tadi membelenggu tubuh Miftah. Dengan ajian pembuka paku bumi miliknya, Ki Sura juga mengusap dada Miftah seraya kumat kamit membaca mantra. Itu adalah mantra pemulihan luka dalam, salah satu kelebihan yang dimiliki Ki Sura, dan sempat ingin direbut Ki Jalu, tapi gagal. Dia ingin tenang dan fokus melawan Ki Jalu, tapi juga ingin menyelamatkan Miftah sebagai kewajibannya sebagai penjaga remaja indigo itu. "Sekarang kamu sudah bebas, Den. Luka dalammu sudah saya pulihkan. Segera selamatkan sahabatmu, Ki Jalu, biar saya yang urus," kata Ki Sura seraya membisikkan sesuatu ke telinga Miftah, sedangkan kedua tangannya masih sibuk menghindari serangan-serangan mematikan dari Ki Jalu yang begitu bernafsu ingin menghabisinya sampai mati. "Baik Ki Sura, terima kasih banyak." Dia lalu mengambil tasbih yang ada dalam saku baju muslimnya dan bersikir dulu sebentar agar kondisinya benar-benar pulih. Ajaib, Miftah merasa pertolongan dari Tuhan itu nyata adanya lewat bantuan Ki Sura. Tubuhnya kini terasa lebih ringan dan rasa sakit di dadanya juga sudah hilang seketika. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala pertolonganmu," katanya seraya setengah berlari meninggalkan area pertarungan antara Ki Jalu dan Ki Sura di depan musola. Baru melangkah sekitar 10 langkah, tiba-tiba Miftah merasakan kehadiran Raden Jayaraga yang ikut berlari di sampingnya. "Raden Jayaraga." "Iya Den, maafkan saya tidak membantu Aden. Saya ingin Den Miftah belajar berusaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan saya. Saya juga ingin menguji kesaktian Ki Sura. Takut dia merasa terpaksa jadi pendamping Aden. Tapi rupanya Ki Sura bisa dipercaya. Bahkan dia sudah membantu memulihkan luka dalam Den Miftah," kata Raden Jayaraga. Dia terlihat lega karena kekhawatiran akan pengkhianatan dari Ki Sura tidak terjadi. Miftah manggut-manggut tanda paham maksud baik dari Raden Jayaraga. Singkat cerita, Miftah ditemani Raden Jayaraga sudah sampai di tempat tinggal Eki dan rekan-rekan KKN. Dari kejauhan Miftah sudah bisa merasakan ada energi hitam yang akan menyambutnya. Tapi Miftah kali ini sudah mempersiapkan segalanya, termasuk menyiapkan pagar gaib buat dirinya untuk meminimalisir efek penyerangan. "Hati-hati Den, dua makhluk kaki tangan Ki Jalu ini ilmu kanuraganya cukup tinggi, tapi bukan berarti mereka berdua tidak punya kelemahan," Raden Jayaraga mencoba mengingatkan Miftah. Miftah pun hanya menjawab dengan anggukan, hatinya semakin gelisah memikirkan Eki. "Eki," panggil Miftah dari luar pintu masuk. Tapi langkah Miftah sudah dihadang oleh sosok Raja Kelabang dan Gandarwa Wiyasa. Wajah Gandarwa Wiyasa langsung berubah merah padam penuh kemarahan ketika melihat kedatangan Miftah. "Oh, ini bocah ingusan yang sudah menghabisi kekasihku. Sungguh besar sekali nyalimu bocah, berani datang mengantar nyawa ke sini," ejek Gandarwa Wiyasa masih dengan tatapan tajamnya yang seakan ingin menelanjangi Miftah.
Namun ganda Ruwawiasa juga tidak bisa memungkiri kalau dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari remaja yang ada di hadapannya kini. Sebuah kekuatan tersembunyi yang bila meledak akan mampu meluluhlantakan siapapun yang jadi lawannya. Mifta tidak bergeming. Dia tidak mengindahkan ucapan ganda Ruwawiasa yang jelas-jelas sudah menghina dan merendahkannya. Ia lebih fokus untuk mencari Egi, karena dari tadi dia sama sekali tidak melihatnya. Padahal biasanya meski sedang tidur pun Egi kalau dipanggil pasti akan terbangun. Namun kali ini sungguh berbeda, membuat perasaan anak itu tidak enak. Apalagi dia ingat betul, tadi sebelum pamit pulang duluan habis sholat maghrib di musola, Egi sempat mengucapkan kata-kata seperti semacam perpisahan. Maafin aku ya Mip, karena sudah bawel sama kamu. Aku harap kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa doain aku. Kata-kata Egi kini terngiang kembali di telinga Mifta, membuatnya yakin pasti ada hal buruk yang sudah menimpa sahabatnya itu. Mifta sejenak termenung. Namun suara bentakan ganda Ruwawiasa mengagetkan Mifta. Hei, bocah ingusan, apa kau sudah siap mati di tanganku? Ingat, kau sudah membunuh kekasihku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Rasakan ini. Tanpa menunggu jawaban dari Mifta, ganda Ruwawiasa langsung mengarahkan kedua tangannya ke arah leher Mifta dengan tujuan untuk mematahkan leher lalu membanting tubuhnya. Akan tetapi Mifta yang belajar dari pengalaman pahitnya tadi saat diserang oleh Ki Jalu hingga membuatnya lemah, sudah terlebih dulu mengantisipasi dengan membacakan surat-surat pemagaran tubuh agar tidak gampang tumbang ketika diserang lawan. Mifta mencoba menghindar dengan cara memutar tubuhnya, lalu kaki kanannya menendang perut ganda Ruwawiasa hingga cekikan kedua tangannya di leher Mifta langsung terlepas. Ganda Ruwawiasa terlihat marah, serangannya gagal total. Ternyata kau lumayan jago juga bocah ingusan, tapi bukan berarti aku mengaku kalah secepat itu. Ganda Ruwawiasa menghantamkan kakinya ke tanah hingga menimbulkan getaran cukup dahsyat. Tubuh Mifta sempat oleng hampir jatuh akibat hilang keseimbangan, tapi segera bisa tegak berdiri setelah membaca ayat kursi dengan lantang. Tiba-tiba saja sosok ganda Ruwawiasa berubah wujud menjadi 2 kali ukuran tubuhnya, membuat Mifta seperti berhadapan dengan seorang raksasa. Disusul munculnya sebuah palu gada berukuran sangat besar dengan duri-duri runcing di sekelilingnya. Hati-hati Den, jangan sampai kamu terkena sabutan palu gada makhluk itu. Suara Raden Jayaraga tiba-tiba terdengar halus di telinga Mifta. Mifta hanya mengangguk. Baik Raden, tolong jaga raga kasar saya Raden. Saya mau meraga sukma agar bisa leluasa menyerang makhluk jelek ini, ucap Mifta dalam hati ke Raden Jayaraga. Dengan sigap Raden Jayaraga kembali memasang 2 lapis pelindung ke raga kasar Mifta yang sedang dalam posisi bersila. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, kun fayakun, teriak Mifta seraya melepaskan sarungnya, lalu mencabut sabuk kulit yang terpasang di pinggangnya. Ya, itu bukan sabuk biasa, melainkan sabuk pemberian mendiang kakeknya. Konon lecutan sabuk itu sangat ditakuti oleh para penghuni alam gaib. Kalau sampai terkena lecutannya, akan membuat sosok makhluk gaibnya jadi terbakar hebat, lalu berubah jadi butiran debu. Ganda Ruwawiasa sempat kaget kala melihat sabuk itu, rupanya dimiliki oleh Mifta. Namun rasa dendam akibat kehilangan sang kekasih membuatnya nekat untuk terus menyerang Mifta dengan mengarahkan palu gadanya ke arah kepala Mifta, dengan harapan bisa membuat kepala Mifta hancur terbelah. Tapi Mifta yang bisa membaca maksud ganda Ruwawiasa dengan cepat melesat terbang ke arah pinggang kiri lawan. Lalu diiringi dengan membacakan takbir,
Dia lecutkan sabuk tersebut berkali-kali dengan tenaga penuh. Terlihat muncul percikan api yang memancar dari setiap lecutan sabuk, diiringi lolongan kesakitan dari Gandharwa Wiyasa karena pinggangnya jadi penuh luka baret dengan luka menganga lebar. Akibatnya kini giliran Gandharwa Wiyasa yang kehilangan keseimbangan. Tubuhnya langsung oleng ke samping dan jatuh terjengkang. Otomatis palu gada yang digenggamnya pun terlepas dari tangannya. Menyadari hal itu, Gandharwa Wiyasa mencoba bangun untuk mengambil kembali palu gada senjata andalannya yang terlempar tidak jauh dari tubuhnya. Tidak mau buang kesempatan, Miftah kini melecut tangan kanan Gandharwa Wiyasa yang hendak mengambil palu gada. Kembali terdengar lolongan kesakitan yang keluar dari mulut Gandharwa Wiyasa. Dia pun mulai kesusahan untuk bangun akibat luka menganga di pinggang kiri dan tangan kanannya. Namun Miftah lebih memilih tidak menghabisi lawannya yang kini terbaring lemah. Dia hanya berdiri mematung, memperhatikan Gandharwa Wiyasa dengan penuh kewaspadaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.